bahwa keseharian Anda ini sudah Islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik. Karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang itu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampean ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejlok-gejlokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Gitu. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu tidak bisa tahajud, tidak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, tidak gosipkan orang, tidak bully orang, tidak menanamkan kebencian, tidak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan-nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa ghulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam?
Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahum min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Tapi kamu untuk syukur itu nunggu punya istri cantik, neriman, gampang diatur, membolehkan poligami. Terus 4 istri itu neriman semua, loyal semua. Itu sombong betul. Mau syukur saja kok repotnya seperti itu. Jadi mau syukur ya ada makanan dimakan. Itu. Kalau ngantuk ya tidur. Ayatnya wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Maksud ayat Allah itu tidur. Nah, keangkuhan-keangkuhan ini yang menjadikan kita itu jadi repot hidup. Wong untuk syukur kok nunggu tadi. Mertua baik, tetangga baik, istri baik. Apa saja di sekelilingnya harus baik. Nah, keinginan berlebihan ini menjadikan kita lupa ada hal-hal yang paling kita butuhkan, yaitu oksigen. Kita boleh nempat di buminya Allah. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasya. Bumi kamu tempati enak. Coba kalau gempa. Apa artinya istri 4 cantik semua kalau pas digoyang apa? Gempa. Apa artinya kamu jabat? Entah apa saja jabatannya. Kalau bumi likuifaksi, habis kamu. Kiai meskipun dai kondang umatnya jutaan, kalau likuifaksi di panggung hancur. Tapi nikmat-nikmat yang disebut Allah seperti ini kita kaji keseharian. Alladzi ja'ala lakumul ardo mahda. Allah itu yang menjadikan bumi dalulan, yang mudah diinjak. Famshu fi mana biya, silahkan pakai jalan-jalan. Jadi saya termasuk benar-benar kiai Jawa. Kalau kerennya kiai Nusantara atau kiai Indonesia lah. Diajari bapak saya Kiai Haji Nur Salim, diajari Mbah Maimun. Itu Islam itu keseharian. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. La yardha juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang. Kamu makan ridho, kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika. Kamu punya uang, kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang, yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alai salawadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah.
Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin ini uhibbuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibbuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibbuka misalnya. Banyak lah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzarin, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi, itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayul Islam ya khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik, it'amut to'am. Islam terbaik itu ya makan-makan, santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak tahamal aqobah, wa ma adrokan apa? Mal aqobah. Terusannya apa? Fakku rokobah. Terusannya apa? Au it'amun fi yaumin di masghubah. Ya itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih gak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum, kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri. Enggak ada nasi mati, enggak ada istri belum mati. Penting mana? Enggak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sufyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridha Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wanar. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini enggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya, mencintai seorang perempuan cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri itu hubungan intim. Terus ditanya, Mas masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya tidak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu.
Itu nggak bisa ditobatkan Mas Sufyan Ats-Tsauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab Hikam itu disebut al-aqil mayakul madza yaf'alu wa hubi wal ghafil mayakul madza af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan. Itu dia tiap hari berpikir, besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu mau plesir ternyata gempa. Mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tapi Anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, isane takdir. Yang jelas Gus ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Loh kamu itu yang ngajarin tauhid, sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan dong kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Tidak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa? Kita bisa melakukan apa? Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, 4 neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah 1 jelek, cerewet. Wah itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Nah, itu kan, istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang neriman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah, madza yaf'alu wa bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Loh sama-sama orang itu. Ngelihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang nganggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngrumat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah tsumadarhum fi khawdihim yal'abun. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah mustakman, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda datang ke Indonesia kok minta besanan gitu. Ya mungkin kita juga seneng karena memperbaiki hidung kan kalau kita besanan gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon jadi apa? Saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya.
Jangan sering ketemu. Saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun. Memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu tidak ikhlas? Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Enggak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha, dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu ya makanya kiai-kiai itu ada acara makan, sampai ada guyonan fikuli makanin makan di setiap tempat ya makan. Nggih ngoten nggih, pokoke sing gampang-gampang mawon nggih. Nggih Mas Sufyan nggih sing gampang-gampang mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Malang. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan Gus Baha yang memang dari saya waktu di dalam udah ngikuti YouTube-nya pada masa itu. Dan di sini Gus mungkin terdiri dari banyak saudara-saudara kita yang dari berbagai tempat, berbagai karakter dan berbagai sifat. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita memupuk konsep persaudaraan tanpa memandang kepentingan duniawi. Karena kebanyakan dari kita bersaudara karena kepentingan, bukan bersaudara karena ya kita adalah saudara. Terus kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu, kita hari ini adalah mengalami degradasi moral yang luar biasa. Akhlak, sopan santun nyaris sedikit demi sedikit hilang. Nah, bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua, ataupun kepada sesamanya, ataupun kepada yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak yang ada di depan, terutama Bapak Kiai Gus Baha. Perkenalkan, nama saya Imran, asal dari Poso, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Bapak Kiai yang mungkin secara pribadi dan mewakili mungkin perasaan teman-teman semua di sini. Ada kerinduan, keinginan untuk berjumpa langsung dengan Kiai, dan alhamdulillah terlaksana dengan berkat dari Allah Subhanahu wa taala melalui bapak-bapak kita dari Densus bisa memfasilitasi. Pak Kiai, yang pertanyaan saya, kita ini kan teman-teman ini bahasanya ex napiter, pernah masuk dalam kesalahan kebencian terhadap negara. Bahkan di antara kita ini ingin membentuk negara sendiri. Ya kan? Apalagi kami yang dari Poso, terutama MIT, Mujahidin Indonesia Timur, itu pengen bentuk komunitas bahkan negara di Poso. Gitu loh. Artinya ada kebencian-kebencian. Nah, bagaimana? Karena kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut, gitu loh.
negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi, dan orang-orang yang berkembang pokoknya kita basmilah sampai tegak negara ini, negara Islam versi kami saat itu. Nah, mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat, ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negara kita yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, Pak Kiai, terkait masalah ihsan ini seperti apa? Karena mahwal Islam, mahwal iman. Nah, ihsan ini kita mungkin yang belum terlalu kami pahami. Apa itu ihsan yang kata Nabi, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mungkin ada penjelasannya, Pak Kiai, Gus. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makanya tadi saya bilang bernegara itu pakai hadis. Misalnya Nabi pernah ngendikan, kamu itu punya 3 tetangga. Yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi, semuanya berhak kamu baikin, karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudi tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, tidak saya terima karena saya enggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, Yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi. Ya Abul Qasim, nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, Inna woha wadu as-samawati ala dzih wal arodina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa. Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu. Tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdikon liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain, kata Nabi, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan, juga jangan menolak. Kamu tolak, jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan, jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau nggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah, itu juga yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja agak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir saya ijazahkan ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya saja berapa? Kalau apa itu bannya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, ngora melok duwe kok mikir, ndak ikut punya kok mikir. Terus
Coba kamu nggak ikut punya Alphard. Terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan? Pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mbok pikir lah apa ono sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu tidak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah gitu. Karena wong nggak ikut punya kok ikut mikir. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika Malakul Jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an udbiko alaihim al-akhshaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Ya sudahlah, kita selalu berharap bahwa ini wilayahnya Allah. Sudah kita berharap. Agama ini bagi yang selalu punya harapan. Limangkan yarjuwaha, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan, kan? Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena ini wilayah kita semua, artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu khunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya. Makanya orang preman kayak apa, mabuk kayak apa, ada orang kecelakaan, pikiran pertama itu nolong. Itu yang normal. Soal ada kasus, pikiran pertama ngambil HP-nya itu 0,0%. Jadi pikiran pertama mesti nolong itu, karena itu syakhsiyatuk wa haqiqat. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakai pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena terus saya bilang, kenapa? Dia pakaiannya ada Islami gitu. Oke, dia tidak pakaian Islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu Islami, tetap sholat itu Islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu Islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran. Karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang enggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Ya orang banyak. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnatullah. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmu', itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya enggak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia agak dihalangi, ingin pengajian enggak dihalangi, sebenarnya ini enggak ada masalah. Ya soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi
cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena nggak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu. Wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan. Ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk. Itu bagus istiqomah. Tapi itu masalah kata bapak. Akhirnya enggak kaderisasi katanya. Itu istiqomah apa enggak mau diganti orang lain katanya. Ada kiai dai di mana-mana. Itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris enggak pernah di rumah. Pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai. Wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Dan harusnya di rumah ada fardu'ain tagihan listrik entah apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiya fakih falatakunu masawihi masawiya. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua. Ada agak sopannya. Mau enggak pidato disuruh, mau di atas disuruh, enggak sopan sama yang. Tapi misalnya yang paling sepuh pidato enggak pernah ngaji kok pidato terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa, ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar. Yang harusnya 1 miliar sudah jadi. Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya. Itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumuluhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar. Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar. Apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu, jadi di Ihya itu ada kitab tawaduk. Kitab tawaduk itu dilatih, ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya. Pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua, melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik, maksiat, la'alla wa yatubu alaih, fa inna wa tawwabur rahim. Mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki tidak ada ya. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu.
Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai terus kata orang banyak itu ketop. Kalau istighfar ya nangis betul ya. Cuma kan nggak perlu di depan umum. Nanti dia ke penampilan kan ribet kan nanti. Sudah nangis nggak ikhlas, nggak mutu. Ya gitu ya. Nggih ngoten mugi-mugi barokah sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.